Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wa syukurillah teman-teman, kita berjumpa lagi dengan saya Reza Rahasia di channel Reza Rahasia. Video kali ini saya ingin mengajak teman-temanku sekalian, seluruh saudaraku seluruh Nusantara, untuk menghadapi masuknya 2021. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Dan apa yang harus kita lakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama? Jika boleh saya berpesan, maka inilah pesan saya untuk kita semua menghadapi, menjalani, mensyukuri masuknya tahun 2021. Setiap apapun yang saya sampaikan, kaji dan olah kembali. Jangan ditelan mentah-mentah. Ini hanya sebuah referensi saja. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Tiada Tuhan selain Allah yang maha benar lagi maha nyata. Kebenaran mutlak hanya ada pada Allah. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan makbulan warhamni rizqan wasila wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Mari kita perbanyak istighfar, perbanyak sholawat. Hari yang akan kita hadapi, tahun yang akan kita jalani, mungkin saja akan jauh lebih berat, akan jauh lebih sulit, akan jauh lebih membutuhkan kesabaran. Mari kita beristighfar, bukan hanya mengucapkan kalimat istighfar dari mulut kita bersama, tapi diiringi dengan perubahan pribadi, perubahan dari segala macam pemikiran-pemikiran negatif, pemikiran-pemikiran yang menimbulkan buruk sangka, pemikiran-pemikiran yang menimbulkan adu domba, perpecahan, ataupun pertengkaran. Mari kita perbaiki, rubah menjadi pikiran positif, husnudon, selalu berprasangka baik kepada siapapun, terhadap keadaan apapun, terhadap kondisi apapun. Mari merubah diri kita masing-masing secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mengarungi tahun 2021.
Perubahan diri adalah inti dan kunci dari segala apa yang akan kita hadapi. Berubahnya diri menjadi jauh lebih baik lagi secara insan, secara manusia, dalam berpikir, berucap, bertindak, atau menyikapi setiap kejadian adalah kunci utama kedamaian, keselamatan, dan juga ketenangan yang kita peroleh di tahun 2021 yang akan datang. Mari kita bersama rubah cara kehidupan kita yang dari materialistik kepada kerohanian menjadi materialistik atau material, bukan hanya sekedar keinginan kita untuk hidup mewah, membeli perabotan, membeli kendaraan, mempunyai semua hal yang bergelimang indah keduniawian. Bukan hanya hal seperti itu. Karena sungguh ironis, saat ini semakin banyak manusia yang materialistik. Bukan hanya sekedar materialistik, ambisi untuk memenuhi kehidupan yang nyaman, indah, tenang, bahagia dengan bergelimangnya harta, kedudukan, ataupun kekayaan. Tapi yang lebih ironis adalah materialistik tersebut adalah kita tidak bisa menemukan kerohanian dalam ibadah kita. Kita tidak bisa menemukan rohaniahnya orang sholat, rohaniahnya orang meditasi, rohaniahnya orang sembahyang, dan rohaniahnya orang beragama. Sungguh sangat ironis ketika kita selalu seperti itu. Maka memang benar, sebaik-baiknya zaman adalah zaman ketika Rasulullah SAW hidup, setelahnya, yaitu kehidupan para sahabat, tabi'in dan tabi'atnya. Saat ini zaman kita yang hadapi bersama-sama adalah zaman fitnah, zaman goro-goro, serba kacau, pola pikir, pola pandang, cara berkehidupan. Ketika kita menyikapi, menghadapi, melihat suatu masalah keadaan yang kita sama-sama saksikan di bumi Nusantara di Indonesia ini, sesungguhnya kita selalu terjebak kepada masalahnya, kepada kekacauannya, bukan kepada apa sebenarnya inti masalahnya. Karena masalah itu sendiri, teman-teman, sebenarnya bukan keadaan dan bukan kondisi atau kekacauan peristiwa yang terjadi. Masalah itu terletak kepada dada kita sendiri, kepada pola pikir kita sendiri, kepada cara pandang hidup kita menyikapi segala sesuatu, kepada pola pikir dan batin yang tertutup sehingga tidak mampu merasakan, tidak mampu lagi membaca, menelaah, dan mengilhami kejadian-kejadian yang ada. Hanya terus-terusan saja terjebak kepada tipu muslihat, kekacauan, persoalan. Tidak kembali ke dalam diri kita, tidak benar-benar kembali mengkaji diri kita dan benar-benar mengkaji kitab-kitab suci yang ada pada kita bersama. Semua masalah yang ada, polemik yang terjadi, semua akan beres. Semua akan tuntas, semua akan selesai jika kita semua mampu bersatu bersama ketuhanan itu sendiri. Sifat-sifat karakter, keselamatan. Karena sesungguhnya agama adalah aturan gawean manusia. Artinya adalah aturan yang manusia kerjakan. Bukan sebuah instansi, tapi merupakan sebuah sistem
visi misi. Maka ketika kita hanya memahami agama sebagai sebuah instansi, sebagai sebuah bentuk, sebagai sebuah wadah, tanpa memahami dan menjalani visi misi dari agama tersebut, maka yang terjadi adalah perpecahan, pertikaian, pembantaian, pembunuhan. Baik pembunuhan secara fisik ataupun karakter. Mari sadari bersama bahwa kita semua berawal dari yang satu. Ibu dohir kita adalah Siti Hawa, bapak dohir kita adalah Nabi Adam alaihissalam. Berawal dari yang satu, dibuat menjadi banyak. Bukan untuk saling memperdebatkan dan memperbesarkan perbedaan satu sama lain, tapi untuk saling bersama-sama memahami, mengerti, dan yuk visi misi dari beragama ini kita jalani bersama-sama secara manusiawi, secara ibadah masing-masing, dengan tujuan adalah untuk melakukan penyelamatan. Penyelamatan bagi diri kita sendiri sebagai manusia, penyelamatan bagi sesama makhluk, dan penyelamatan bagi seluruh alam. Rahmatan lil alamin. Mari bertugas bersama-sama sebagai khalifah fil ard, pemimpin bumi. Jangan lagi mengenyampingkan nurani. Jangan terus-terusan menyepelekan rohani. Jangan lagi-lagi dan terus-terusan membebani diri dengan segala sesuatu yang seharusnya tidak kita jalani atau yakini sebagai jalan keselamatan. Kita harus memperbesar cakrawala berpikir dan merasa kita. Pikirkanlah keselamatan, maka akan sampai kepada keselamatan. Jangan mudah terbawa tergiring arus ombak permusuhan, adu domba, dan perpecahan. Karena itu bukan merupakan jalan untuk kembali kepada yang menciptakan. Semua kehidupan berawal dari cahaya dan akan berakhir pada cahaya. Ketika kita menemui kegelapan, jangan terus-terusan berada pada kegelapan tersebut dan lalu nyaman dan memilih untuk tetap dalam kegelapan. Tapi belajarlah dari kegelapan tersebut. Belajarlah pencahayaan dari kegelapan agar kita menemukan pencerahan. Jika dasar landasan beragama kita belum terlalu paham dan dijadikan diri pribadi sebagai kemantapan untuk berbuat segala sesuatu yang menjurus pada selamat dan menyelamatkan, maka apapun yang kita lakukan akan terdorong hawa nafsu yang terkotori oleh setan, yang terdiri dari jin dan manusia. Agama-agama yang ada dan akhirnya dikenal oleh seluruh umat manusia bertujuan sama, bermaksud dan bervisi misi sama. Satu, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, kedamaian. Lalu kenapa banyak orang yang melandaskan atau mengatasnamakan agama malah menjauhkan dari keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, kedamaian? Itu terjadi dikarenakan banyak mengatasnamaagamakan sebuah kepentingan tujuan tertentu dan mengagamakan
mengagamakan yang bukan agama. Apa yang mengagamakan bukan agama? Bisa kita lihat dan saksikan bersama teman-teman. Saat ini banyak sekali organisasi-organisasi yang timbul, yang muncul, yang berdiri selepas Khulafaur Rasyidin, tabi'at. Banyak sekali organisasi-organisasi yang timbul, golongan-golongan yang timbul. Dan masing-masing tiap penganut golongan dan penganut organisasi tersebut mengagamakan organisasi dan golongan tersebut. Padahal itu bukan agama. Padahal itu hanya sebuah organisasi, sebuah jalan untuk menjalankan agama. Ketika yang bukan agama dijadikan agama, maka pendiri yang bukan agama tapi golongan dan organisasi tersebut itu akan melahirkan pengkultusan bagi penganut-penganutnya, sehingga timbullah paham pemujaan buta. Pengkultusan itu menimbulkan cinta yang salah arti. Cinta yang salah arti adalah ambisi. Ketika pengkultusan itu akan memunculkan rasa cinta, kekaguman, penghormatan yang berlebihan kepada sosok tanpa mempertimbangkan perbuatan. Ketika seseorang sudah mencintai sosok tertentu, maka dia akan tertutup dari kesalahan sosok orang-orang tersebut. Tetapi ketika kita membenci sosok tersebut, sosok tertentu, maka kita akan tertutup dari kebaikan-kebaikan perbuatan yang dilakukan. Rasulullah SAW selalu memanggil teman-temannya atau orang-orang yang beliau ajarkan sebagai sahabat, para sahabat. Tidak pernah beliau memposisikan dirinya sebagai guru. Tidak pernah beliau mengkultuskan dirinya, tidak pernah memandang rendah, tidak pernah memandang di bawah setiap orang-orang yang beliau ajarkan ajarannya. Para sahabat itu penyebutan bagi orang-orang yang Rasulullah ajarkan secara langsung. Setiap yang menyampaikan ajaran Rasulullah SAW pada dasarnya adalah untuk meminta, menyuruh, atau mengajak kita meniru sifat-sifat Rasulullah, menjalankan apa perintah Rasulullah, bukan meniru orang yang mengajarkannya, bukan menteladani mutlak tanpa pertimbangan orang yang menyampaikan tentang Rasulullah, tapi adalah untuk supaya kita bersama mari tauladani sifat, perilaku, perbuatan, dan ajaran Rasulullah SAW. 2021 merupakan tahun penyatuan segala hal. Mari kita tinggalkan apa yang sudah kita perbuat yang tidak baik, tidak Allah sukai, bukan merupakan tuntunan dari Rasulullah. Kita tinggalkan bersama. Mari kita bersatu kepada ajaran-ajaran cinta kasih, bersatu kepada kesulitan dan Rasulullah dan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyatu kembali dengan alam. Memelihara alam adalah memelihara diri kita sendiri. Memelihara diri kita sendiri adalah memelihara ajaran. Sehingga ajaran kita yang akan keluarkan oleh diri kita adalah merupakan keselamatan, kedamaian. Perbaiki diri, perbaiki diri, perbaiki diri. Itu pesan dari saya yang keluar dari mulut saya. Pesan yang disampaikan dari atau melalui wadah saya
fisik saya dan jasmaniah saya, bukan dari saya, mohon maaf. Karena saya hanyalah manusia biasa, bukan siapa-siapa, dan tidak ada apa-apanya. Saya hanyalah wayang. Kita adalah wayang. Tapi jangan menjadi wayang yang diwayangkan oleh wayang lain. Mari bersatu dengan dalang sesungguhnya, karena wayang bisa menjadi dalang. Tahun 2021 akan disambut, akan kita jalani. Mari bersama memperbaiki diri. Semoga konten ini bermanfaat. Salah kurang saya mohon maaf. Kaji dan olah kembali. Jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Saya Reza Rahasia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.